Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019673. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akad-akad lainnya, di mana materi ini yang pertama yaitu akad sarf atau akad sarf. Al-sarf secara etimologi artinya al-ziyadah atau penambahan, al-adli atau seimbang, penghindaran, pemalingan penukaran atau transaksi jual beli. Sarf atau perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Perlakuan akuntansi akad sarf sebelumnya diatur di dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah, paragraf 145 sampai 146. Sejak 1 Januari 2016, Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menetapkan secara efektif pernyataan DPPSAK 101 mengenai pencabutan atas PSAK nomor 59. Namun sampai saat ini belum ada SAK khusus yang mengatur akad sarf. Dalam PSAK nomor 59, paragraf 145 sampai 146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan sarf sebagai berikut. Yang pertama, selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai mark to market pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan atau kerugian saat penyerahan atau penerimaan dana. Yang kedua, selisih penjabaran aktivitas dan kewajiban valuta asing dalam rupiah atau revaluasi diakui sebagai pendapatan atau beban. Yang kedua, akad wadiah. Wadiah berasal dari kata wada asy syai'ah, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Next, yaitu tentang akad wadiah. Yang pertama, jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah, wadiah yang asli. Tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Yang kedua, wadiah yad damaah. Ini terjadi tawadul al-aqdi, merupakan perubahan akad dari akad titipan menjadi akad pinjaman oleh karena titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Selanjutnya yaitu rukun akad. Yang pertama, adanya ijab dan kabul. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan haruslah halal. Yang keempat, barang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dinilai sebagai mal atau harta kekayaan. Yang kelima, untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab kabul. Yang ketiga yaitu syarat Yang ketiga yaitu syarat akad. Yang pertama yaitu baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Yang kedua belah pihak harus telah balik atau mumais. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak tersebut. Yang ketiga, harta atau barang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Selanjutnya, akad al-wakalah. Yang ketiga yaitu akad al-wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan penyerahan atau mewakilkan kuasa dirinya atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang
yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Selanjutnya, dasar hukum dari akad al-wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 19, berbunyi, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Selanjutnya, yaitu Al-Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had, dan membayarnya mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain yang kemudian dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah. Yang terakhir yaitu akad al-kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Makful anhu, berkaitan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi di mana memberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Istilah al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zam'ah atau tanggungan. Secara terminologi muamalah, pengertian al-kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.